Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa Bapak Ibu Auditor Mutu Internal di Politala. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan menyampaikan penyamaan persepsi untuk persiapan AMI 2025 yang kami tujukan untuk Auditor Mutu Internal di Politala. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui tahapan AMI tahun 2025 ini diawali dengan pengisian borang AMI yang dilakukan oleh auditi, prodi, atau unit terkait pada tanggal 18 sampai 28 Februari 2025. Nah, kemudian hari ini kita memasuki tahapan kedua yaitu audit dokumen pada tanggal 3 sampai 7 Maret 2025. Kemudian tahapan terakhir yaitu audit lapangan pada tanggal 10 sampai 14 Maret 2025. Bagaimana proses audit ini kita lakukan? Berikut adalah slide penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, pada AMI tahun 2025 ini kita akan melakukannya secara online melalui aplikasi e-SPNI. Tentu ini berbeda dengan AMI sebelumnya sehingga kami perlu menjelaskan lebih detail terkait dengan pelaksanaan AMI ini. Bapak Ibu sekalian, AMI online ini diawali dengan upload borang dan evaluasi diri yang sudah diisi oleh auditi, prodi atau unit ya, ke laman e-SPMI. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, auditi atau program studi atau unit yang terkait tersebut login menggunakan akun auditi. Kemudian setelah login, mereka akan masuk ke laman di atas ini. Kemudian nanti dipilih di samping kiri ini ada menu pelaksanaan, tahapan pelaksanaan ya. Kemudian setelah diklik tahapan pelaksanaan akan muncul evaluasi diri. Ini nanti tulisannya kami rubah borang dan evaluasi diri. Nah, setelah diklik menu ini akan muncul laman seperti ini. Bapak Ibu klik saja borang. Kemudian nanti akan muncul laman berikutnya. Nah, pada laman ini jika Bapak Ibu belum memiliki template borang dan evaluasi diri, silahkan klik download borang 1. Tapi dalam kasus kita sudah isi ya melalui link spreadsheet. Itu kemudian di-download dan klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, ini akan muncul laman yang meminta kita untuk mengisi beberapa data, misalnya mahasiswa, jumlah dosen, peringkat akreditasi terakhir, ini nanti dipilih saja, kemudian akhir masa berlaku akreditasi kapan, diklik tanggalnya nanti. Kemudian setelah selesai, selanjutnya akan masuk ke laman ini ya. Pada laman ini Bapak Ibu dimintakan untuk mengupload borang dan evaluasi diri yang sudah diisi oleh auditi. Kemudian pada halaman terakhir tinggal klik selesai. Nah, pada tahapan ini auditi sudah sukses untuk upload borang. Jadi jangan ketukar ya, ini tahapan untuk auditi, untuk prodi. Kemudian bagaimana tahapan untuk auditor? Untuk auditor itu ada 4 tahapan. Yang pertama, tentu auditor harus mendownload borang dan evaluasi diri yang sudah diisi oleh auditi, unit atau prodi. Yang pertama, auditor login menggunakan akun auditor yang dibagikan oleh PPMPP. Kemudian masuk ke halaman, klik audit mutu internal, nanti muncul hasil audit dan berita acara. Klik di sini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu download borang pada tombol seperti pada tanda panah ini.
Kalau prodi sudah mengupload borangnya, tombol ini akan berwarna hijau. Kalau belum mengupload borangnya, berarti tombol ini masih berwarna kuning. Nah, pada kesempatan pertama ini, untuk borangnya akan dibantu upload oleh staf PPMPP. Jadi Bapak Ibu Prodi tidak perlu mengupload, kami langsung mengupload, tapi selanjutnya kita akan mintakan masing-masing Prodi untuk mengupload. Auditor nanti tinggal download di sini, maka Bapak Ibu Auditor akan mendapatkan borang dan evaluasi diri yang sudah diisi oleh Prodi. Ini tahapan pertama ya, download borang dan evaluasi diri. Tahapan kedua. Nah, borang dan evaluasi diri yang sudah di-download oleh Bapak Ibu dalam bentuk Excel, itu masih diproteksi. Apa yang perlu kita lakukan? Kenapa dulu diproteksi? Ini supaya auditi tidak bisa melihat semua sheet yang seharusnya diisi oleh auditor, bukan oleh auditi, sehingga diproteksi. Nah, ketika Bapak Ibu download tadi, selanjutnya Bapak Ibu buka dulu proteksinya, karena Bapak Ibu pengen bekerja mengisi hasil audit di sini ya. Caranya adalah Bapak Ibu lihat menu di bagian atas, itu ada tulisannya unprotect sheet dan unprotect workbook. Itu tinggal diklik satu persatu ya. Klik biasa saja menggunakan mouse kiri, itu akan muncul nanti kotak seperti ini yang meminta kita untuk memasukkan password. Masukkan passwordnya AMI 2025. Jadi kliknya dua kali. Yang pertama unprotect sheet, yang kedua unprotect workbook. Setelah di unprotect ya, ini nanti tombol di atas ini berubah menjadi protect. Berarti sudah di unprotect. Selanjutnya adalah Bapak Ibu blok kolom A sampai K. Di blok aja ini hitam ya, blok. Klik kanan, kemudian klik unhide. Nah, setelah tahapan ini, sheet yang sudah Bapak Ibu download itu sudah siap untuk Bapak Ibu gunakan untuk melakukan audit dokumen dan audit lapangan. Baik, ini tahapan kedua yaitu membuka proteksi sheet dan workbook. Tahapan yang ketiga. Nah, ini sebenarnya proses AMI yang sesungguhnya. Kalau tadi kita hanya mendapatkan file dan membuka proteksinya. Sekarang proses AMI-nya seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu sudah mendapatkan lembar kerja yang diisi oleh Prodi ya. Selanjutnya Bapak Ibu fokus ke audit dokumen. Ini di kotak yang berwarna merah. Ini Bapak Ibu coba evaluasi dan isikan hasil audit dokumen dan daftar tilik. Hasil audit dokumen adalah hasil evaluasi Bapak Ibu terhadap isian borang dan evaluasi diri yang sudah diisi oleh Prodi. Misalnya, dokumen RPS lengkap. Itu adalah hasil audit ya. Atau dokumen RPS dari 24 mata kuliah, 20 sudah tersedia, 4 belum tersedia. Itu adalah hasil audit dokumen. Berdasarkan apa? Berdasarkan link yang sudah disediakan oleh auditi. Jika linknya tidak disediakan, maka Bapak Ibu bisa menulis daftar tilik. Daftar tilik ini adalah daftar yang akan kita tanyakan pada saat audit lapangan. Misalnya, link tidak bisa dibuka atau link belum tersedia, cek saat audit. Itu daftar tilik ya. Jadi ini hasil audit dan daftar tilik. Bapak Ibu sekalian, setelah audit dokumen ini ada dan kita isi, selanjutnya kita akan bersiap untuk audit lapangan yang akan kita laksanakan pada minggu berikutnya ya. Nah, pada audit lapangan ini kita akan mengkonfirmasi hasil isian kita pada audit dokumen. Karena pada audit dokumen kita tidak ketemu langsung ya. Mungkin ada yang tidak jelas, atau ada link yang tidak bisa dibuka, atau ada
bukti yang tidak disampaikan. Kita bisa tagih pada saat audit dokumen, tetapi kalau Bapak Ibu sudah yakin saja dengan hasil audit dokumen, pada saat audit lapangan itu tidak perlu ditagih lagi, sudah confirm saja, tidak ada masalah. Nah, kemudian pada audit lapangan ini Bapak Ibu akan menuliskan lagi, jika sama maka tinggal Bapak Ibu copy dari hasil audit dokumen, tapi jika berbeda maka Bapak Ibu akan menuliskan tambahannya atau kekurangannya pada kolom hasil temuan di audit lapangan ini ya. Kemudian untuk status. Nah, untuk status ini tinggal Bapak Ibu pilih betulkah tercapai atau tidak tercapai. Sebelumnya kan audit juga mengisi ya di evaluasi diri, tapi kita konfirmasi lagi dan berikan status akhirnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi ini harus diketik ya Bapak Ibu. Kalau tidak diketik, ini kolomnya berwarna pink seperti ini, tapi kalau sudah diketik nanti putih warnanya. Jadi lihat aja Bapak Ibu nanti kalau masih ada pink berarti perlu diisi itu. Harus diisi untuk rekomendasi. Bagaimana kalau sudah tercapai umpamanya dan tidak perlu ada rekomendasi lagi, tinggal Bapak Ibu tulis misalnya ya, indikator standar ini sudah terpenuhi umpamanya. Atau RPS sudah lengkap. Tingkatkan lagi kerapian formatnya, umpamanya begitu ya. Maka setelah Bapak Ibu isi rekomendasi itu, kotak ini akan berwarna putih, artinya sudah confirm ya, valid sudah. Kalau diisi oke, gitu aja Bang. Kayak apa? Nah, di sini kita batasi 25 karakter Bapak Ibu. Jadi kalau oke aja masih tidak valid. Harus mungkin sekitar 4 atau 5 kata baru valid nih. Nah, ini adalah proses audit dokumen yang kita laksanakan minggu ini dan audit lapangan yang akan kita laksanakan minggu depan. Kemudian di tahapan akhir, nah tahapan akhir setelah Bapak Ibu mengisi lembar kerja audit tadi, Bapak Ibu kemudian harus mengupload hasil audit tersebut di laman SPMI. Bagaimana caranya? Bapak Ibu login sebagai auditor, kemudian masuk di laman audit mutu internal, laman audit mutu internal ini. Selanjutnya Bapak Ibu klik hasil audit dan berita acara. Kemudian muncul laman berikut, Bapak Ibu klik unggah hasil audit, maka akan muncul laman berikut. Jika borangnya cuma satu, maka cukup satu saja. Untuk kasus di Prodi ya, cukup satu saja yang diupload. Silahkan diupload. Tapi untuk kasus di kemahasiswaan, misalnya bagian kemahasiswaan itu seingat saya ada 2 borang. Borang kerjasama dan borang kemahasiswaan yang perlu diupload, sehingga harus upload 2. Begitu juga di bidang umum ya, ada borang tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan, dan juga borang visi misi. Nah ini ada 2 yang diupload. Kemudian setelah upload, klik unggah, selanjutnya klik lagi unggah berita acara yang sudah ditandatangani bersama dengan auditi. Setelah diklik, kemudian Bapak Ibu upload juga. Kalau borangnya itu ada 2, maka 2 berita acara yang diupload. Kalau cuma satu berita acara yang diupload. Nah, jika sudah Bapak Ibu upload, maka tombol unggah hasil audit dan unggah berita acara ini akan berwarna hijau. Artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan proses upload ya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk penyamaan persepsi terkait dengan audit dokumen dan audit lapangan AMI tahun 2025 untuk Politeknik Negeri Tanah Laut. Jika ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi admin PPMPP Politala Mbak Mita atau melalui WA Group tim PPMPP. Demikian, semoga sehat semuanya dan lancar proses auditnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.